4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda Bunda semua, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi dengan Bunda Heri dalam video pembelajaran. Baiklah Ananda Bunda, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus melakukan doa sebelum belajar. Baiklah, kita akan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Surah Al-Fatihah. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam tentang surah Al-Fatihah. Nah, yang kita pelajari dari bagian-bagian surah Al-Fatihah, yang pertama, deskripsi surah Al-Fatihah. Yang kedua, surah Al-Fatihah beserta terjemahan. Dan yang ketiga, kita harus tahu cara membaca surah Al-Fatihah. Yang keempat yaitu mengetahui isi kandungan atau pesan yang ada di surah Al-Fatihah ini. Selanjutnya, kita akan membaca bacaan basmalah. Dan yang terakhir, yang paling penting yaitu mensyukuri semua nikmat Allah. Baiklah, kita mulai dengan deskripsi surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah ini disebut juga dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran, yang mana merupakan induk dari Al-Quran. Kenapa dikatakan dengan induk Al-Quran? Karena di dalam surah Al-Fatihah ini terkandunglah semua intisari atau semua ringkasan tentang isi Al-Quran tersebut. Nah, surah Al-Fatihah ini diturunkan di Mekah. Nah, juga memiliki 7 ayat. Surah Al-Fatihah beserta terjemahan. Nah, di sini ada ayat 1 sampai ayat 7. Ananda Bunda bisa melihat dan memahaminya di sini. Di sini ada lafaz ayatnya, ayat 1 sampai ayat 7, dan juga terjemahannya ayat 1 juga sampai ayat 7. Nah, yang ketiga yaitu paling penting cara membaca surah Al-Fatihah. Nah, di sini kita akan membaca surah Al-Fatihahnya ya. Ananda Bunda silakan dengarkan Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim.
Nah, yang keempat, kita harus mengetahui kandungan atau pesan yang ada pada surah Al-Fatihah ini. Nah, kita ketahui ayat pertama dan ayat ketiga itu kandungannya meyakini bahwa Allah mempunyai semua sifat keutamaannya. Yang kedua, pada ayat kedua meyakini Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada umatnya dan menciptakan manusia dan mengatur alam semesta. Jadi, Allah ini merupakan sang penguasa alam. Untuk ayat keempat, yaitu meyakini bahwa Allah yang mengetahui dan menentukan hari akhir. Ayat kelima, meyakini bahwa tidak ada zat lain yang patut disembah dan dimintai pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ayat ini berisi tentang keikhlasan, kepasrahan, dan juga loyalitas. Dan yang terakhir itu ayat ke-6 dan ayat ke-7. Hendaknya manusia hidup dengan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi larangannya agar Allah selalu menunjukkan umatnya ke jalan yang paling benar dan juga mudah. Selanjutnya itu bacaan basmalah. Sebelum memulai kegiatan, bacalah basmalah agar semua kegiatan yang kita lakukan itu diberi keberkahan dan juga bermanfaat. Misalnya, sebelum belajar, kita baca bismillah. Baca bismillah, walaupun sedikit bacaannya, tetapi banyak manfaatnya. Segala kegiatan yang baik, kita mulai dengan bacaan basmalah. Pasti akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, biasakanlah berdoa sebelum dan sesudah belajar agar semua diberi kemudahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, baik itu di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir, kita harus mensyukuri nikmat Allah. Allah telah memberikan semua nikmatnya kepada umatnya, semua karunia-Nya. Salah satunya yaitu ditunjukinya jalan yang lurus menuju kebahagiaan. Semua nikmat dan karunia yang kita terima merupakan bukti kasih sayang Allah kepada kita semua. Semua yang diberikan harus kita syukuri. Bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan lupa, apapun yang kita peroleh, kita harus mengucapkan syukur, baik itu kecil maupun besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baiklah Ananda Bunda, itu tadi sekian penjelasan dari Bunda. Semoga Ananda Bunda semua paham tentang materi ini dan juga mempraktikkannya di kehidupan kita sehari-hari. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.